Kali ini aku bakal lanjutin kisah Nabi Muhammad SAW. Oh ya, tapi sebelum dimulai, jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube ini. Dan kalau dirasa bermanfaat, jangan lupa share juga ke teman-teman kalian. Oke? Oke, jadi dulu itu keluarga terhormat Arab punya tradisi kalau bayi yang baru lahir itu nggak disusui oleh ibu kandung, tapi diserahin ke orang lain yang jadi ibu susu. Begitupun Muhammad ketika bayi. Setelah beberapa hari disusui oleh Suwaiba, budak pamannya yaitu Abu Lahab, Muhammad bayi diserahin ke Halimah, seorang perempuan miskin dari Bani Sa'ad. Makanya namanya Halimatus Sa'adiyah. Awalnya Halimah tuh enggan jadi ibu susu Nabi Muhammad. Pengennya ngurus anak yang nggak yatim dan yang sanggup bayar mahal. Tapi karena nggak ada lagi yang bisa disusui di Mekah waktu itu, akhirnya mau nggak mau ya bawa Muhammad ke kampungnya untuk disusui. Nah, suasana perkampungan Bani Sa'ad itu terkenal dengan tempat yang lebih baik bagi pertumbuhan anak dibanding kota Makkah yang udah jadi kota metropolitan gitu. Pokoknya udara di sana bersih, bahasa Arabnya pun asli dan terjaga. Di usia 5 tahun, karena ada kejadian 2 orang membelah dada Muhammad, Halimah itu pulangin Muhammad ke keluarganya karena khawatir terjadi apa-apa. Lalu di usia 6 tahun, Aminah, sang ibu, membawanya ke Madinah untuk nengok keluarga dan makam bapaknya, Abdullah. Mereka ditemani budak Abdullah, yaitu Ummu Aiman, menempuh jarak sekitar 600 km bersama kafilah dagang yang menuju Syam. Terus pas pulang, pas nyampe di Abwa, sekitar 37 km dari Madinah, Aminah jatuh sakit, ibu Muhammad jatuh sakit. Lalu dari situ Muhammad pun yatim piatu. Akhirnya ia dipelihara atau diurus oleh Abdul Muthalib. Namun sang kakek juga meninggal pas Muhammad usia 8 tahun. Ya bayangin aja ya, usia 8 tahun itu udah yatim piatu, terus kakeknya juga meninggal gitu. Dan akhirnya Muhammad tinggal di rumah pamannya Abu Thalib, yaitu anak bungsu dari kakeknya Abdul Muthalib, yang hidupnya miskin. Jadi kegiatan sehari-hari Muhammad adalah menggembala kambing untuk mendapatkan uang gitu. Nah, pas usia 12 tahun, Muhammad diajak pamannya berdagang ke Syam, dan di sana Muhammad ketemu sama pendeta Nasrani bernama Buhaira di Busra. Pendeta Buhaira ini ngelihat ada tanda-tanda kenabian di diri Muhammad, dan ia menyuruh pamannya Abu Thalib untuk membawanya pulang lagi karena takut ada orang yang gak suka kabar itu terus nyelakain Muhammad. Nah, ternyata perjalanan ke negeri asing untuk berbisnis pada usia semuda itu memberi kesan yang kuat pada Muhammad. Oh iya, terus Muhammad di usia yang remaja sama orang-orang Mekah itu dijuluki Al-Amin, yang artinya yang dapat dipercaya, karena ketulusan dan kelurusan hatinya. Terus pas usia 16 sampai 20, sekitar 16 sampai 20 tahun, Muhammad itu terlibat di Perang Fijar. Perang Fijar itu adalah perang membela keadilan dalam perdagangan. Di usia 20 tahunan, Muhammad juga aktif dalam Hilful Fuzul. Hilful Fuzul ini adalah sebuah gerakan untuk memberantas kesewenang-wenangan di masyarakat dan melindungi yang teraniaya. Kalau zaman sekarang itu kayak HAM kali ya, hak asasi manusia gitu.
Terus pas Muhammad usia 25 tahun, karena Abu Thalib melihat kematangan pribadi Muhammad, jadi kepikiran, kalau bahasa sekarang kayaknya gini bahasanya, kayaknya Muhammad ada peluang buat usaha deh. Akhirnya pamannya tahu kan pengusaha terkaya di Mekah saat itu, yaitu Khadijah, lagi nyari manajer bagi tim ekspedisi bisnisnya itu untuk ke Syam. Setelah Muhammad setuju, akhirnya Abu Thalib menemui Khadijah lalu meminta pekerjaan tersebut untuk keponakannya dengan kesepakatan gaji 4 ekor unta. Nah, untuk pertama kalinya Muhammad memimpin kafilah atau misi dagang menyusuri jalur perdagangan utama Yaman ke Syam melalui Madian, Wadil Qura, dan banyak tempat lain yang pernah dilalui saat kecil. Muhammad ditemani oleh Maisarah, budaknya Khadijah. Nggak disangka bisnis tersebut sukses besar. Terus dikabarkan tim dagang Muhammad ini meraup keuntungan yang belum pernah diraih di misi-misi dagang sebelumnya. Dalam perjalanan tersebut, ia juga banyak berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain, termasuk para pendeta Yahudi maupun Nasrani yang terus mengajarkan tentang keesaan Allah. Muhammad juga jadi semakin memahami konstelasi politik global, termasuk di dalamnya menyangkut dominasi Romawi serta perlawanan Persia. Nah, jadi kebayang ya, masa-masa muda Muhammad itu dipenuhi oleh berbagai macam aktivitas yang di dalamnya memberi manfaat tidak hanya untuk dirinya tapi juga keluarga dan masyarakat sekitar gitu. Dan akhirnya dengan kualitas kepribadian Muhammad seperti itu, Muhammad jadi seorang manajer bisnis gitu. Nggak cuma di nasional tapi juga internasional, kan keluar negeri dari Yaman ke Syam. Nah, setelah itu akhirnya dari perjalanan misi dagang tersebut, Khadijah terkesan atas keberhasilan Muhammad, dan laporan Maisarah itu memperkuat kesan tersebut. Maka dari situlah benih-benih cinta pun perlahan bersemi di hati pengusaha terkaya di Mekah yang saat itu hidup menjanda. Nah, itu dia satu chapter tentang kisah Nabi Muhammad SAW sebelum diutus menjadi Rasul. Buat teman-teman yang penasaran kisah Nabi Muhammad selanjutnya, jangan lupa aktifin notifikasi postingan kita biar teman-teman gak ketinggalan dengerin kisah inspiratif Nabi Muhammad. Oke, see you on the next video. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.